I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman, pada kali ini kita membahas tentang prinsip usability. Nah, definisi dari prinsip usability yaitu derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Nah, teman-teman, di sini ada komponen penentu daya guna. Yang pertama kita akan bahas tentang learnability atau kemampuan untuk dipelajari, merujuk pada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Dan yang kedua ada efisiensi, yaitu menunjuk pada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga ada mudah diingat atau memorability, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kemudian atau menghindarkan dari kesalahan yang serius, tidak meletakkan button keluar atau hapus, berkaitan dengan button simpan. Kemudian ada kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Nah, teman-teman, kemudian ada penentu keberhasilan. Ada 3 penentu keberhasilan sistem. Yang pertama adalah berguna atau useful, yang kedua dapat digunakan atau usable, dan yang ketiga adalah use, digunakan. Yang pertama, sistem berfungsi seperti yang digunakan oleh pengguna, dan yang kedua mudah dioperasikan, dan yang ketiga digunakan atau use adalah memotivasi pengguna untuk menggunakannya. Dan yang berikutnya adalah menguji daya guna, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Kemudian untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya dengan secara tepat. Berikutnya dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Kemudian dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya yang mahal. Nah, sistem yang berdaya guna. Ada 3 sistem yang berdaya guna. Yang pertama mengurangi biaya pelatihan, dan yang kedua support consume, dan yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, teman-teman, kemudian ada evaluasi heuristik. Yang pertama mengeksplorasi sistem, dan yang kedua mengidentifikasi masalah kebergunaan, dan yang ketiga mengklarifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Nah, teman-teman, kemudian ada daya guna heuristik. Yang pertama yaitu berbicara dengan bahasa pengguna atau berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh user. Kemudian ada mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Kemudian konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan satu kali perintah atau fungsi untuk pertama kali. Dan yang kelima adalah sistem timbal balik. Nah, pada sistem timbal balik memberitahu pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung atau status sistem. Kemudian yang kedua yaitu sistem yang menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan lain-lain. Yang keenam adalah jalan keluar yang jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Yang ketujuh adalah jalan pintas. Berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Dan ke-8 adalah
pesan kesalahan yang baik. Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk memahami sistem. Dan yang terakhir adalah mencegah kesalahan. Yang ke-9, mencegah kesalahan, yaitu sistem interface yang baik harus mampu membuat user menghindari kesalahan. Dan yang ke-10, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan mengizinkan user untuk mengendalikan sistem dengan baik. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.